Dan singkat cerita, saat Al masuk sekolah dasar, Al bercerita kalau dulu dia tidak dapat membedakan mana yang hantu, mana yang manusia, Ci. Dia nggak bisa membedakan karena kedua-duanya ini. Hai Ci, Assalamualaikum. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Oke Ci, jadi di CHC yang ke-9 kali ini aku kembali mendapatkan cerita kisah nyata dari Sumatera Selatan. Tepatnya di Kecamatan Sembawah, Kabupaten Banyuasin 3, Ci. Dan kita sebut saja si narasumber ini dengan panggilan Mas Al. Oke Ci? Hai Mas Al. Jadi, Mas Al ini lahir pada tahun 1997, Ci. Dan Mas Al menceritakan pengalaman masa kecilnya di mana mata batin Mas Al ini sempat terbuka pada saat dia menginjak usia 6 tahun, Ci. Dan karena ada beberapa kejadian yang membuat orang di sekitar Mas Al ini merasa curiga dengan tingkahnya, nah dari situlah akhirnya semua pun terkuak dan mata batin Mas Al pun kembali ditutup. Nah, penasaran dengan kisahnya Mas Al, Ci? Masuk. Nah jadi Ci, pada siang itu Mas Al yang masih kecil atau yang masih seusia anak TK diajaklah pergi oleh ibunya. Nah kebetulan pada saat itu ibunya Mas Al ini juga berjualan pakaian, Ci. Dikarenakan akan mengantarkan pesanan pakaian tersebut, akhirnya diajaklah Mas Al ini yang masih kecil tadi pergi ke daerah Melani. Nah pada saat itu Ci, di kiri kanan jalan menuju desa Melani adalah hutan rimbun. Nah sesampainya di lokasi tujuan, si ibu Mas Al ini sempat berbincang-bincang terlebih dahulu lah sambil mengedarkan dagangan pakaiannya ke warga-warga yang lain. Dan tanpa terasa, hari sudah sore, Ci. Ibu pun mengajak Mas Al untuk pulang kembali ke rumah. Nah karena jarak tempuh yang mereka lalui ini lumayan jauh, Ci, kurang lebih setengah jaman lah perjalanan ini. Akhirnya ya Mas Al dan ibu pun temagrib di jalan, Ci. Temagrib ya, atau seperti yang kita ketahui saat mereka sedang atau masih berada dalam perjalanan pulang, azan maghrib pun dikumandangkan. Dan tanpa terasa ketika mereka sampai di rumah, ternyata hari sudah gelap, Ci. Mas Al yang merasa badannya ini gerah kali setelah melakukan perjalanan pun akhirnya memutuskan untuk mandi bersama abangnya. FYI Ci, Mas Al ini anak kedua. Datu kana selepas mandi Mas Al pun mengenakan pakaiannya lalu mengistirahatkan tubuhnya kembali di atas kasur, yaitu di dalam kamarnya, Ci ya. Nah pada saat Al akan mengistirahatkan tubuhnya yang mungil tersebut, Ci, dalam posisi tubuh yang terlentang, tiba-tiba Al melihat dua sosok genderuwo yang tengah memegangi kakinya, Ci. Genderuwo yang satu ini memegang kaki yang kiri dan genderuwo yang satunya memegang kakinya yang kanan, Ci. Dan epiknya lagi, dalam hitungan detik penampakan kedua sosok genderuwo itu pun lenyap seketika, Ci. Akan tetapi setelah hilangnya penampakan genderuwo tersebut dari pandangan mata si Al, kedua kakinya Al ini justru tidak bisa digerakkan kembali, Ci. Mendapati hal tersebut, Al yang masih kecil ini pun menangislah, Ci. Tangisan tersebut pun justru mengundang perhatian orang tuanya si Mas Al yang segera menghampiri Al yang waktu itu masih berada di dalam kamar, Ci. Mendapati kondisi Al yang seperti itu, sang ibu pun akhirnya memanggil bidan untuk datang ke rumah dan memeriksa keadaan Al. Setelah bidan datang memeriksa keadaan Al, bidan pun langsung memberikan obat, Ci. Dan setelah meminum obat, sayangnya Mas Al ini tidak merasakan perubahan apapun pada kakinya sampai tengah malam tiba, Ci. Dan akhirnya dipanggillah kembali orang pintar oleh sang ibu untuk kembali mengobati kakinya Mas Al. Dan pada proses terakhir dalam pengobatan Al ini diberilah minum air putih yang sudah dibacakan doa, Ci. Dan setelah meminum air putih tersebut, barulah kaki Al ini bisa digerakkan kembali seperti sedia kala. Dan di waktu yang bertepatan juga tanpa sengaja, Al mendengarkan percakapan antara ibu dan juga orang pintar yang menyembuhkan Mas Al tadi tuh, Ci. Ibu menceritakan bahwa tadi sore saat dalam perjalanan pulang dari desa Melani, di antara lebatnya rimbunan hutan, ibu melihat sebuah mata besar berwarna merah menyala yang mengikuti mereka sepanjang jalan, Ci. Ibu juga menjelaskan bahwa perjalanan pulang mereka sore tadi itu memang kayak terasa lama dan jauh
jauh kali. Yang biasanya jarak tempuh itu cuma memakan waktu kurang lebih setengah jam, Ci. Tapi sore itu hampir 2 jam mereka lewati. Nah itulah kenapa alasannya mereka tadi kenapa baru bisa sampai ke rumah saat gelap sudah tiba, atau ketika hari sudah gelap mereka baru sampai ke rumah. Yang seharusnya sebelum maghrib mereka itu harusnya sudah sampai ke rumah, tapi enggak, Ci. Mereka seperti mau disesatkan oleh sosok mata tadi itu. Tapi untungnya beberapa saat setelah penampakan mata besar itu menghilang, barulah mereka ini bisa bertemu dengan jalan raya dan sampai ke rumah. Lalu kejadianlah kakinya Al yang nggak bisa gerak tadi itu, Ci. Gitu ceritanya. Oke, ceritanya tadi ketika Al duduk di bangku TK, Ci. Dan singkat cerita, saat Al masuk sekolah dasar, waktu itu dia baru duduk di bangku kelas 1 SD, Ci. Kita kembali ke backgroundnya Al yang memang bisa melihat hantu tadi ya. Al bercerita kalau dulu dia tidak dapat membedakan mana yang hantu, mana yang manusia, Ci. Dia nggak bisa membedakan karena kedua-duanya ini serupa, sama. Selain itu, Ci, ternyata Al ini juga punya kebiasaan yang berbeda dari anak-anak sekolah pada umumnya. Apa itu? Di mana Al ini sering berangkat ke sekolah selepas azan subuh, Ci. Azan subuh selesai, Al sibuk berangkat ke sekolah. Kalian masih pada tidur pastikan. Nah, sementara orang tuanya ini udah nggak heran lagi dengan tingkah anaknya, Ci. Which is si Mas Al yang berangkat ke sekolah selepas azan subuh itu tadi, Ci. Karena memang kebiasaan ini terus berulang-ulang setiap harinya. Akhirnya orang tuanya ini cuma beranggapan bahwa anaknya ini rajin dan penuh semangat. Udah gitu aja pikiran orang tuanya, Ci. Al juga bercerita, Ci, bahwa pada saat itu setiap kali dia akan berangkat ke sekolah, Al juga selalu dihampiri atau dijemput sama teman-temannya, Ci, selepas azan subuh tuh. Dan setelah itu berangkatlah sama-sama mereka nih. Jadi nggak sendirian Al dijemput sama teman-temannya. FYI, Ci, untuk sampai ke sekolahnya, Al ini harus melewati jalan perkebunan. Pada saat itu kebunnya yang lumayan luas dan juga masih banyak hutan semak belukar gitu loh, Ci. Nah, meskipun dalam keadaan yang masih gelap dan harus melewati kebun hutan semak belukar semua dilalui, Al ini mengaku tidak takut, Ci. Ya karena dia nggak sendirian berangkatnya, alias selalu sama itu teman-temannya tadi yang jemput dia. Ya udah gitu aja terus kan setiap hari habis azan subuh berangkat sekolah ramai-ramai sama temannya, lewati kegelapan, lewati semak hutan belukar, gitu aja terus setiap harinya. Dan sampai pada saat ada seorang guru yang merasa curiga dengan tingkahnya Al, yang setiap hari berangkat subuh, dan saat Al bermain, gurunya ini melihat Al tertawa sendiri, entah di lapangan, entah di dalam kelas. Pokoknya gelagat Al itu aneh kali, Ci, dilihat gurunya tuh. By the way, Ci, gurunya Al ini juga termasuk orang pintar pada saat itu. Nah, karena guru rasa apa yang terjadi pada Al ini sudah nggak betul, pada akhirnya dipanggillah orang tuanya Al. Dan keesokan harinya saat ibu Al datang ke sekolah, barulah dijelaskan semuanya sama guru terkait tingkah laku Al di sekolah. Dengan niat membantu, which is ingin menyembuhkan muridnya, Ci, guru pun meminta ibu Al untuk menyiapkan 2 ekor burung dara sebagai syarat untuk menutup mata batin si Al, Ci. Dan singkat cerita, setelah semua prosesi dijalankan, Al ini kemudian disuruh memakan hati burung dara tadi tuh, Ci. Dan setelah proses pengobatan Al ini selesai, Ci, guru pun menceritakan kembali kepada ibu terkait keadaan Al yang kenapa sampai bisa melihat makhluk halus yang menyerupai teman bagi dia tuh, Ci, bagi si Mas Al. Nah, ini dia bagian plot twistnya, Ci. Ternyata alasan dari kenapa Al ini bisa melihat makhluk-makhluk halus tersebut karena dulu di waktu yang bersamaan pada saat ibu tengah mengandung Mas Al yang punya cerita ini ya dalam kandungan, tanpa sengaja ayahnya ini menebang pohon pisang yang tepat berada di belakang rumahnya, Ci. Dan tanpa ayah sadari, Ci, ternyata pohon pisang tersebut ada penunggunya, which is sudah dianggap rumah oleh sosok entitas yang ada di sana, Ci. Karena tempat tinggal mereka ditebang ataupun dirusak, ya akhirnya penunggu pohon pisang tersebut pun mengikuti Al semenjak dalam kandungan. Jadi ini tuh semacam kayak ketempelan gitu nggak sih, Ci, menurut kalian? Coba tolong kasih komentar kalian di bawah ya, Ci. Dan singkat cerita, setelah diobati atau setelah Al ini memakan 2 hati burung dara tadi tuh, Ci, Al ini pun tidak pernah lagi dijemput oleh teman-temannya saat subuh untuk berangkat ke sekolah. Why? Ya karena teman-temannya yang selama ini menjemput Al untuk berangkat ke sekolah itu ternyata adalah teman-teman goib, Ci.
bukan manusia. Mas Al ini memang nampak itu manusia, which is teman bagi Mas Al. Tapi tanpa Al sadari, ternyata mereka itu sebenarnya bukan manusia, Ci. Melainkan dia jelmaan dari sosok entitas atau makhluk tak kasat mata, Ci. Dan semenjak mata batinnya Mas Al ini ditutup, saat itu juga Mas Al ini tidak pernah lagi melihat teman-temannya yang menjemput dia pergi ke sekolah saat setelah azan subuh tadi tuh, Ci. Dan saat itu juga Mas Al ini merasa kehilangan, Ci. Mas Al juga merasa bahwa keadaan pun berubah tak seperti biasanya. Al juga bercerita bahwa dia sempat merasa macam kehilangan teman-temannya gitu loh, Ci. Bahkan sampai di detik ini, walaupun teman-teman goib Al itu sudah tidak bisa lagi dia lihat, akan tetapi Ci, Al masih mengingat nama-nama dari mereka sampai sekarang. Di sini Mas Al tidak memberitahukan kepada kami, Ci, siapa aja nama-nama dari teman goibnya pada saat itu, Ci. Jadi kalian gak usah nanya-nanya siapa namanya ya, cukup Mas Al aja yang tahu. Oke, Ci, itu dia tadi kisahnya Al dari Sembawa Banyuasin 3 Sumatera Selatan. Buat kamu yang punya kisah horor tersendiri atau cerita mistis tersendiri dan pingin kita up, yuk kirim cerita kamu melalui alamat Gmail kami yang ada di bawah ini, atau langsung DM ke alamat Facebook aku, Ambar Jabar. Buat yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya, Ci. Jangan lupa nih loncengnya. Like juga, Ci. Oke, dadah, bye-bye. See you next video.